Halo semuanya, selamat datang di Podcastry, ruang podcast untuk kita mendiagnosa, mengatasi berbagai masalah, dan mencari informasi secara akurat. Podcastry akan mengupas dan mengulas seputaran permasalahan isu kesehatan yang tentu saja menjadi perhatian. Bersama saya, Dr. Kestri Meher, hanya di Nasdem TV. Bicara tentang kesehatan, beraksi untuk perubahan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia yang baru, yaitu Dr. Slamet Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Sebelum kita menyapa beliau, saya akan bercerita sedikit nih tentang perjalanan karir dari beliau. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak mengenal. Tak mengenal maka tak memahami. Dr. Slamet sebelum menjadi Ketua Umum IDI, beliau merupakan Presiden Elek atau Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar IDI masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia. Lalu saat ini juga beliau sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Muhammadiyah. Tidak hanya berhenti sampai di situ, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Larsi Mentari Medika. Dan ternyata beliau ini merupakan pengusaha merangkap pengacara. Tentunya dengan segudang prestasi yang beliau miliki. Langsung saja kita sapa Dr. Slamet yang sudah hadir di Podcastry. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Beliau adalah pasien pertama di Podcastry dan kita akan mendiagnosis untuk mendapatkan jawaban tentang kebenaran terkait rumah besar kita bersama, terutama rumah besar para dokter yang kita kenal dengan IDI. Ada apa dengan IDI dan apa yang terjadi dengan IDI sebenarnya? Langsung saja yuk kita tanya ke Dr. Slamet. Dok, hari ini kita berbincang-bincang ya terkait isu yang beredar terkait IDI. Yang ingin saya tanyakan dok, kita ketahui IDI ini kan merupakan rumah besarnya para dokter di Indonesia. Namun saat ini masih banyak yang belum memahami bagaimana sih sejarah IDI itu berdiri, visi misinya, dan tujuan IDI itu untuk apa didirikan. Mungkin dokter bisa jelaskan secara detail terkait hal tersebut? Ya, terima kasih atas undangannya di podcast yang pertama ya. Ya. Jadi IDI itu didirikan oleh pahlawan nasional Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu sebagai dokter kepresidenan Bung Karno. Bung Karno menginstruksikan kepada beliau untuk mendirikan organisasi dokter yang tunggal, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Tepat tanggal 24 Oktober 1950, berdirilah Ikatan Dokter Indonesia. IDI ini didirikan ada 3 pertimbangan. Pertama adalah untuk menjaga ketahanan kesehatan nasional, tentunya. Yang kedua adalah ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga kompetensi dan menjaga etika profesi kedokteran. Dari 3 itulah IDI berdiri. Sampai sekarang usia 75 tahun ya, untuk Oktober tahun 2025. Dengan usia 75 tahun ini tentunya IDI semakin matang, bukan malah menopause kan, tapi akan semakin matang dengan penuh pengalaman. Tentunya kita itu didirikan sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi mulai dari 24 Oktober 1950 itu sampai tahun 2023 itu sebagai mitra strategis pemerintah. Nah sampai 2024 ini ada kerenggangan, ada masalah. Nanti kita jelaskan. Makasih. Baik dokter.
seperti yang dokter katakan tadi ya, terkait dengan tujuannya, kita ketahui IDI ini kan pada 19 tahun ke belakang ini sangat berperan aktif, bahkan sangat aktif mengurusi para sejawatnya, para dokter-dokter khususnya. Namun saat ini ada dinamika dan retorika sepertinya IDI ini stuck dan tidak berjalan sama sekali. Terus terang dok, saya miris mendengarnya dan melihatnya. Yang menjadi permasalahan sebenarnya apa sih dok? Melihat ketidakberdayaan ini? Ya, jadi saya tadi sudah menjelaskan bahwa sejak berdirinya kami sudah fokus pada meningkatkan derajat kesehatan, menjaga ketahanan kesehatan, dan yang terakhir menjaga kompetensi sana membina etika. Nah, dari 24 Oktober 1950 sampai tahun 2004 keluarlah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Fungsi-fungsi ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, itu memberikan kewenangan kepada Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tadi disampaikan Mbak Kestri, betul, sejak Undang-Undang Praktek Kedokteran keluar, kami ditugasi atau diberi amanah oleh pemerintah, salah satunya yaitu tadi menjaga kompetensi, lebih diundangkan lah, lebih legal. Kemudian pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran, dalam hal ini adalah etikanya ya. Kemudian pendidikan berkelanjutan, seminar, workshop setelah lulus dokter. Kemudian melakukan audit medis bagi dokter-dokter yang tanda kutip perlu dilakukan audit, kemudian dan berbagai kewenangan yang diberikan amanah oleh negara. Jadi itulah aktivitas, dan dalam menjalankan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kami tidak mendapatkan sepeser pun anggaran dari negara. Sehingga kami hidup dari iuran tadi. Nah, tahun 2023 keluarlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu Omnibus Law, yang mencabut 11 undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Tidak hanya praktek kedokteran, Undang-Undang Perawat dan lain-lain juga dicabut. Di situ dijadikan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan. Kami diatur, kewenangan ini semua diambil alih oleh pemerintah. Kewenangan yang tadi diatur di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Sehingga terjadilah seperti sekarang. Siapa yang melakukan pengawasan praktek kedokteran, itu pure pemerintah. Terus etikanya bagaimana juga tidak jelas sampai hari ini, dan yang akan dirugikan ya nanti adalah masyarakat. Karena selama ini IDI punya peran aktif, andil dalam pengawasan praktek kedokteran, tiba-tiba diambil oleh pemerintah. Nah, setelah keluar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, karena kami merasa ada hak hukum yang kurang pas, yang dilanggar, maka kami mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Keinginan kami adalah sama dengan dokter-dokter di luar negeri atau medical association di luar negeri, bahwa pengaturan dokter itu sendiri tidak bisa digabung dengan tenaga non-dokter, apalagi dengan tenaga tradisional yang seperti di Undang-Undang Kesehatan. Itu kita minta seperti itu, kemudian dikembalikan fungsi pembinaan etika, pengawasan praktek kedokteran, yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi upaya kami untuk melakukan uji materi salah satunya adalah itu. Begitu. Berarti dengan apa yang disampaikan barusan, yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi dalam satu dasawarsa sampai dengan saat ini? Apakah kewenangan tersebut dikebiri? Ya, ini tidak dikebiri lagi, dicabut dari akar-akarnya. Tapi saya yakin, saya menilai, mengevaluasi Undang-Undang Kesehatan sudah setahun ini,
terjadi beberapa kerancuan lah, apalagi seluruh administratif, tidak hanya dokter ya, mungkin 1 juta tenaga kesehatan, mulai dokter sampai tradisional, perawat, bidan itu diambil alih oleh pemerintah. Sehingga yang kami takutkan adalah nanti pada saat pergantian perpanjangan SIP itu terjadi masalah. Gitu. Makanya kami berupaya untuk melakukan uji materi. Dan dengan adanya kejadian ini, Dok, kira-kira apa dan siapa yang dirugikan dan bentuk kerugiannya seperti apa? Ya, yang dirugikan pemerintah, negara dirugikan. Yang tadinya negara mendapat bantuan secara cuma-cuma dalam hal pengawasan praktek kedokteran, sekarang murni oleh pemerintah sendiri, dan pada akhirnya kewalahan juga untuk mengawasi 207.000 dokter. Kan, gitu. Yang kedua masyarakat, kalau dulu untuk mengurus surat izin praktek itu ada rekomendasi dari organisasi profesi yang kita menilai etika dokter tersebut, apakah layak praktek atau tidak, itu dalam rangka upaya. Kemudian untuk menyisir apakah dokter tersebut palsu atau bukan, kompetensinya sudah memenuhi syarat atau enggak. Nah, itu sudah tidak ada lagi kan, pada akhirnya masyarakat ya akan dirugikan. Yang ketiga adalah organisasi profesi. Mungkin ID sekitar 500 sampai 800 pegawai yang kita PHK karena dengan diambil alihnya kewenangan-kewenangan ID tersebut. Kemudian untuk organisasi juga sama. Kita didirikan oleh pahlawan nasional untuk sebagai mitra strategis pemerintah. Tapi di akhirnya ID sepertinya ya tadi diambil. Padahal selama pandemi kami all out membantu pemerintah dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Begitu. Kemudian Dok, dengan adanya kejadian ini, bagaimana cara mengembalikan jati diri ID agar kembali ke fungsinya? Ya salah satunya melalui uji materi tadi. Yang kedua kita melakukan lobby ke pemerintah maupun ke DPR bahwa perlindungan terhadap masyarakat itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 itu terjadi kekosongan. Sehingga perlu diatur lagi bahwa fungsi organisasi profesi kan seperti MUI lah. Yang mengeluarkan sertifikat halal pemerintah, tapi yang merekomendasikan halal dan tidak kan Majelis Ulama. ID juga sama. ID itu ada 40 perhimpunan spesialis di bawahnya, ada penyakit dalam, jantung, dermatologi, dan lain-lain. Itu tempat berkumpul rumah besarnya ya di Ikatan Dokter Indonesia. Dengan seperti itu masyarakat akan terlindungi, ilmu semakin maju, kemudian ya negara akan diuntungkan, begitu. Apabila Dok pintu-pintu itu tertutup, apa yang dapat ditempuh ID selanjutnya? Saya yakin pintu tidak pernah tertutup, hanya saja kuncinya aja hilang. Jadi kita harus mencari kunci tersebut dari mana. Kalau memang pintunya itu terkunci terus ya kita tidak melalui pintu itu, melewati pintu lain, itu loh. Saya yakin. Jadi saya yakin seperti itu. Intinya begini, pemerintah harus paham benar bahwa fungsi organisasi profesi ini sangat besar sekali dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional. Jangan sampai semua sudah tidak ada jalan, akhirnya tanda kutip pada suatu hari nanti ID dibiayai oleh asing atau oleh organisasi itu kan malah membahayakan negara. Makanya ID akan selalu berjuang untuk nusa dan bangsa. Wah, luar biasa sekali. Kemudian Dok, kan ada isu tuh yang beredar bahwa ID itu kartel. Bagaimana menurut dokter? Ya saya juga heran, kartel itu kan monopoli ya. Kita selama ini ya menjalankan perintah undang-undang. Di seluruh dunia yang namanya organisasi profesi satu negara satu. Ada namanya wadah untuk
seluruh dunia, World Medical Association, WMA. Itu setiap negara satu, Malaysia satu, Indonesia satu, Thailand satu. Tidak ada dua, gitu loh. Organisasi profesi manapun selalu satu. Organisasi lain juga satu kan, Pramuka satu, Kadin satu, PSSI satu kan itu, nggak ada PSSI dua kan. Karena dengan satu itu akan terjadi ketahanan dan kepastian hukum. Kemarin yang disampaikan oleh Menko Hukum dan HAM Imigrasi menyatakan ya seyogianya organisasi profesi itu memang satu. Tapi satu itu bukannya kartel, karena kami ini organisasi yang didirikan untuk mitra strategis pemerintah, bersifat nirlaba, ya kan, tidak bisa usaha, harusnya sih ke depan dibiayai oleh pemerintah. Nah, kemudian ya dengan segala hiruk pikuknya seperti itu, dan saya yakin bahwa nanti ID akan semakin dicintai oleh masyarakat, oleh anggota maupun oleh pemerintah. Mungkin hanya masalah waktu. Dan kita selalu berubah, beradaptasi dan semakin berkemajuan, semakin maju. Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan masyarakat. Kemudian kan dok, istilah kartel dan pengkebirian ID ini kan kita udah tahu ya, di belakangan terakhir ini bahkan ID ini tidak berdaya, tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Inilah baru kita mau ibaratnya seperti pemulihan kembali, ya dok. Langkah-langkah sudah kita sebutkan tadi, sudah dokter sebutkan. Mudah-mudahan nanti ke depan langkah pintu-pintu itu, kunci-kunci yang hilang mungkin bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Yang ingin saya tanyakan juga dok, ada beberapa isu-isu nih terkait dengan warga negara Indonesia, tidak menutup kemungkinan mereka yang bersekolah atau mengambil spesialis di luar, ketika akan pulang ke Indonesia, beliau itu sulit untuk berpraktek. Bagaimana tanggapan ID terkait isu tersebut? Ya sebenarnya isunya kan ID seolah-olah menghalang-halangi. Ya. Sebenarnya udah bertahun-tahun ID sudah mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan, bahwa Indonesia harus punya daftar institusi pendidikan kesehatan yang diakui oleh pemerintah, seperti Malaysia maupun Singapura. Di Singapura itu punya list yang institusi pendidikan kedokteran seluruh dunia yang diakui oleh pemerintah Singapura. Jadi begitu lulusan dari institusi tersebut, ya tinggal praktek di negara tersebut. Nah, Malaysia mengakui FK di Indonesia. Indonesia tidak mengakui satupun, karena nggak ada list itu, sehingga kesulitan. Dan kami sudah usulkan di Undang-Undang Kesehatan agar tidak perlu adaptasi kalau sudah ada daftar list tersebut. Nah, kalau memang kita sulit membuat list itu, kita tinggal nyontoh aja Malaysia atau Singapura, nggak susah, kan gitu kan. Nah, kewajiban untuk melakukan adaptasi itulah yang seolah-olah melakukan menghalang-halangi. Tapi bukan oleh ID, tapi itu oleh pemerintah sendiri. Pemerintah, karena yang membuat aturan itu pemerintah, bahwa setiap dokter lulusan luar negeri harus adaptasi. Kami berpendapat tidak semua adaptasi. Yang adaptasi hanyalah lulusan FK atau institusi pendidikan dokter maupun spesialis di luar negeri yang tidak diakui oleh negara. Itu adaptasi. Kalau yang sudah diakui negara, buat apa? Yang kedua, adaptasi adalah untuk ilmu-ilmu yang di Eropa tidak ada, di kita ada, misalnya penyakit tropis, ya kan? Mungkin di sana nggak ada demam berdarah, dia mau praktek di Indonesia, yaitu mungkin barangkali dia harus adaptasi khusus untuk penyakit-penyakit yang tropis tadi. Hanya itu, gitu loh. Nah, tapi faktanya sampai hari ini Undang-Undang Kesehatan keluar pun tetap ada adaptasi, gitu loh. Nah, ini kan akan tidak memberikan kepastian hukum kepada warga negara Republik Indonesia. Misalnya
anak kita, adik kita mau sekolah di luar negeri bingung. Institusi pendidikan kedokteran mana yang diakui oleh negara itu bingung. Sampai hari ini tidak ada. Jadi ID usulnya seperti itu. Adaptasi hanya untuk yang penyakit tropis saja. Gitu. Misalnya China. Di China universitas atau FK yang terbaik juga banyak. Tapi karena tidak ada yang diakui ya, pulang dari China ke sini bingung mau praktek. Nah, semua ujung-ujungnya adalah regulasi. Regulasi adalah kewenangan pemerintah. Jadi gini dok, saya cerita sedikit ya dok ya. Ketika saya ngambil spesialis, betul kan saya spesialis kulit dan kelamin dok. Nah, masuk semester 3 itu ada orang Indonesia, warga negara Indonesia yang sekolah spesialis di Filipina. Nah, ingin berpraktek nih di Indonesia, ya di provinsi X ya. Kemudian mereka tidak bisa berpraktek dengan catatan mereka harus mengikuti penyetaraan. Ya, adaptasi tadi. Adaptasi penyetaraan. Justru masa sekolah kita yang 4 tahun spesialis, mereka penyetaraannya di 3 sampai 4 tahun. Artinya mereka mengambil 2 kali spesialis. Nah, ini kan sangat merugi ya dok ya. Ya, sangat merugi dan tidak dibenarkan, gitu kan. Karena tadi Indonesia mengakui pendidikan spesialis di Filipina yang mana kan sampai hari ini nggak ada. Jadi kita tidak punya standar. Itu sesuatu yang sederhana tapi tidak dilakukan. Sederhananya nyontoh aja daftar listnya pemerintah Malaysia atau Singapura seluruh dunia. Filipina kan juga ada yang bagus juga. China juga ada. Nah, hal seperti itu jangan sampai terulang lagi. Masa sudah spesialis di sana, di sini spesialis lagi? Berarti 8 tahun dong. Iya, benar dok. Dan ini sangat rugi untuk kita yang semuanya rugi. Iya, sangat dirugikan, terutama terkait dengan finansial. Betul. Jadi 2 kali ya dok ya. Betul. Kemudian selain itu juga, tadi kita bicara tentang warga negara Indonesia yang sekolah di luar, mereka datang ke sini untuk adaptasi. Kemudian isu selanjutnya yang sering beredar ini bahwasannya ID ini menghalang-halangi dokter yang ingin berpraktek atau yang ingin berkelanjutan. Bagaimana tanggapan dokter? ID tidak pernah mengeluarkan surat izin praktek. Jadi ID oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi izin praktek. Di internal kami dalam waktu 7 hari tidak keluar rekomendasi izin praktek, maka dinyatakan sudah keluar, gitu loh. Jadi mungkin namanya oknum dimanapun kan ada. Barangkali ada di cabang yang oknum yang mempersulit, tapi mungkin jumlahnya tidak lebih dari 0,1% lah ya, atau di bawah 1%, dan itu bisa diselesaikan dengan lapor ke ID wilayah ataupun oleh pengurus besar ID. Dan di aturan internal kita batasnya adalah 7 hari tadi. Setelah 7 hari rekomendasi nggak keluar, tetap dinyatakan keluar. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menghalang-halangi. Ya, cuma itu aja. Berarti artinya oknumnya. Ya, oknumnya, bukan ID-nya ya. Di semua lembaga ada lah. Ya, pasti ada. Kemudian bagaimana caranya ID membenahi carut-marut ini, dok? Ya, kita membuat aturan internal. Jadi kita memberikan aturan-aturan dan punishment. Jika ada ID cabang yang terbukti menghalang-halangi dokter untuk praktek di suatu tempat, maka kita bisa mencabut SK kepengurusannya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Berupa sanksinya lah ya. Sanksinya adalah mencabut itu. Yang kedua adalah ID wilayah maupun PBD bisa mengeluarkan rekomendasi izin praktek tanpa melalui ID cabang. ID cabang ya. Jadi proses itu, tapi sebenarnya itu pemerintah. Kalau memang ada oknum yang menghalang-halangi, ya SIP tetap keluar aja juga nggak ada masalah. Gitu. Apalagi aturan ID kalau lebih dari 7 hari sudah dinyatakan keluar. Izin rekomendasi. Karena kan kita ketahui dok, sebelum kita mengurus SIP atau surat izin praktek, kita harus mendapat rekomendasi dari ID dulu. Nah, setelah kita dapat rekomendasi, baru kelengkapan berkas kita mengajukan ke dinas
kesehatan untuk dikeluarkannya SIP. Ya, rekomendasi itu kan sebenarnya hanya untuk menilai etika lah. Benar. Menilai etika pasti sebagian besar dokter lolos itu. Tapi ya itu tadi kembali ada oknum yang tidak bisa digeneralisir. Gitu. Misalnya senioritas, saingan itu biasa di mana-mana. Antar biskota juga sama. Itu biasanya kan dokter umum juga dok. Begitu juga untuk dokter spesialis sama ya berarti nggak ada beda ya. Kita akui itu ada cuma sangat kecil oknum lah. Berarti yang kita koreksi adalah oknumnya, bukan ID-nya. Ya. Kemudian selanjutnya dok, untuk ke depan, rencana ke depan apa yang dapat dilakukan ID ya untuk kesejahteraan atau untuk keberkelanjutan nasib-nasib dokter-dokter di Indonesia ini agar lebih mudah mereka seperti kayak sekarang nih contohnya. Mereka kan ngurus izin praktek sesuai dengan isu-isu yang saya sebutkan tadi nih. Izin praktek itu kan oknum-oknumnya nih yang bermasalah. Dokter sudah menjelaskan dengan jelas bahwasannya yang salah adalah oknumnya, bukan ID-nya. Justru ID memberikan sanksi untuk oknum-oknum yang mempersulit dokter untuk praktek. Mungkin untuk kedepannya apa ada rencana duduk bersama, berkolaborasi dengan pemerintah? Kita mengingat lagi, kembali lagi bahwasannya ID ini kan menjadi mitra strategis pemerintah sebelumnya dok. Sebenarnya untuk menghilangkan ekses-ekses tersebut, ID sudah ada hotline khusus. Siapapun bisa mengakses di situ dan itu sangat mengurangi abuse of power oleh oknum-oknum tadi. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 sekarang sudah bebas semua, yang akan berakibat pada masyarakat, gitu loh. Makanya kalaupun nanti ID diberi amanah lagi kewenangan, maka kita harus beradaptasi, tidak mempersulit, dan harus banyak hotline yang untuk menampung keluhan-keluhan. Sehingga ID ke depan semakin baik, membantu pemerintah. Kalau mengenai kesejahteraan, ya kita selalu membantu, mulai dari Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS, dan lain-lain lah. Kita bantu. Baik dokter, terima kasih dokter untuk bincang-bincang yang sangat detail pada hari ini. Harapan kita semua, para sejawat, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, dengan adanya perbincangan hari ini, kesimpang siuran dan keasimetrisan berita dapat menjadi terang benderang. Dan ID dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Seperti yang dikatakan Frederick, bahwasannya kebenaran tidak selalu berubah. Hanya pendapat tentang kebenaranlah yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, jadikanlah kebenaran suatu jalan, sebab kebenaran adalah kehidupan dan kekuatan. Terima kasih telah menemani saya di Podcastry, bicara tentang kesehatan, beraksi untuk perubahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.